lingkungan kita udah rusak. Dulu senakan-nakannya kita bukan berarti saya melarang anti terhadap orang tidak puasa, bukan, tapi ini urusan mental. Dulu senakan-nakalnya kita tidak puasa itu sembunyi, malu. Hari ini anak-anak usia sekolah ngabuburit bari udut pinggir jalan, bukan berarti itu saya makan, bukan, tapi dari sisi karakter dia sudah buruk, sudah tidak puasa, kemudian mengajakkan diri di depan umum, rasa malunya sudah tidak ada. Untuk ukuran anak-anak sekolah ini dulu. Nah, ini harus segera. Itu pertama. Yang kedua, makanan. Betul, makanan hari ini anak-anak kita, orang tuanya cukup. Saya katakan kayak gini, semiskin-miskinnya anak Jawa Barat itu 5.000 sehari bekal punya. Saya udah riset kok. Yang dikatakan miskin di Jawa Barat 5 sampai 10.000 sehari punya. Nah, apa sih yang jadi problem? Yang jadi problem itu adalah orang tuanya sudah tidak masak, mengandalkan jajan. Karena orang tuanya sudah tidak masak, mengandalkan jajan, maka kita kehilangan dua kualitas. Satu, kehilangan kualitas emosi antara ibu dengan anaknya dalam bentuk makanan. Saya dulu punya program bawa bakal ke sekolah yang harus dimasakkan oleh ibunya. Sesungguhnya bukan persoalan kecukupan gizi yang saya maksud. Sesungguhnya yang saya maksud adalah bagaimana seorang ibu itu memiliki hubungan emosional dengan anaknya. Kenapa? Karena nasi yang dibikin oleh ibunya, ikan yang digoreng oleh ibunya, daging yang disemur oleh ibunya, maka ibunya punya ukuran untuk kesehatan anaknya. Dia punya pertimbangan garamnya, dia punya pertimbangan gulanya, dia punya pertimbangan penyedap rasanya, dia pakai rasa. Maka saya katakan, perempuan Sunda, perempuan Betawi, perempuan Cirebon, itu semuanya sama, dia menggunakan rasa. Maka pengelolaan rumah tangga itu menggunakan rasa. Karena menggunakan rasa, masak pakai rasa, sambal pakai rasa. Makanya makanan Sunda susah dibuat franchise. Nggak bisa. Kenapa? Nyambel nggak ada. Saya belum pernah dengar yang nyambel cengek 3 gram. Nggak ada. Masukin, uya, reku. Ya tergantung perasaan. Lalu salah kita bergerak dari gitu. Pada curi, ingat loh, ibu kita dulu kalau disakitin oleh bapak itu menumpahkan seluruh perasaannya ketika masak. Kalau ibu sekarang menumpahkan perasaannya di TikTok. Dulu saya masak. Bapak siapa terbalik? Lesu apa? Cenain awal-awal ini mesti merampok. Nah, karena rasa, maka di situ ada tumpahan. Maka anak yang ibunya mengalami berita terus-terusan karena sakit oleh bapaknya, itu mengalami pertumbuhan yang buruk. Kenapa? Karena masakannya itu doanya doa kesedihan. Karena dengan rasa, maka menyajikannya dengan rasa. Maka di situ rasa itu adalah tumpahan doa. Kalau bahasa saya itu adalah bahasa spiritual. Maka itu kekuatan. Maka masakan Sunda nggak bisa, Bu. Masakan Sunda di franchise nggak bisa, nggak bisa. Ya, tukang sambalnya nggak bisa sambal di franchise, nggak ada, nggak bisa, nggak bisa. Makanya masakan Sunda ketika dia franchise nggak ada yang enak kecuali yang asli. Beda dengan. Nah, karena tidak bisa, karena ini urusan perasaan. Karena urusan perasaan, seetik mahir lo bahasa. Maka manajemennya pakai manajemen hati. Karena manajemen hati cenderung ada aspek-aspek yang irasional mistik. Itu bedanya. Jadi ayat jalan saya kasih tahu aja ayat. Selesai. Nah, itu ada hubungan doa. Kan hubungan doa anaknya, mohon maaf, ketika makan di sekolah, maka ketika membuka dia nasi, ketika dia membuka ikan, maka
di ikan, di sambal, itu yang tergambar dalam ibu.